wabarakatuh. Selamat sore Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang ada di pemirsa yang ada di kami. Iya Pak Nurdin, langsung saja. Nah, pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun selalu ada masalah di tahun 2024 ini. Juga tentu masih ada masalah pada pelaksanaannya. Yang highlight dan santer saat ini seperti apa menurut Anda Pak Nurdin? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa penerimaan siswa baru atau PPDB untuk tingkat SMA tahun ini, itu saya hanya harapkan bahwa ke depan ini harus bersinergi dengan pihak pemerintah kota. Kenapa saya katakan demikian? Karena penerimaan siswa baru atau PPDB SMA ini terlalu cepat dilaksanakan. Sementara pengumuman untuk SMP ini belum ada sampai sekarang. Itu nanti dilaksanakan di tanggal 11. Jadi semestinya untuk penerimaan PPDB itu harus bersinergi sehingga orang tua juga bisa longgar untuk mengatur waktunya. Kemarin itu ada persyaratan yang yang dianjurkan dan penerimaan PPDB di SMA harus ada SKL atau surat kelulusan. Nah, pihak SMP itu tidak bisa memberikan karena belum ada pengumuman kelulusan. Ya, sehingga itu berubah aturan bahwa hanya surat keterangan ikut ujian saja. Jadi yang pertama dulu saya ingin sampaikan bahwa ke depan ini perlu ada sinergitas, ada komunikasi antara pihak pemerintah provinsi dan dinas pendidikan dengan dinas kota terkait. Itu dulu yang pertama ya. Nah, kemudian di dalam pengaturan sistem yang ada itu sudah harus jelas. Di mana-mana saya hampir setiap tahun itu memang ada kendala, ada masalah. Tetapi itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu harus kita perbaiki sehingga meminimalisir itu kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa penerimaan sistem zonasi itu harus jelas. Kemudian afirmasi perpindahan orang tua dan ada satu lagi itu prestasi. Jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa tercover anak-anak yang mau masuk di sekolah itu. Saya kira begitu ke depan harus ada perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Iya, Pak Nurdin, namun sejauh ini apa yang jadi perbincangan pendaftaran untuk SMP, SMA yang dibuka sebelum adanya pengumuman kelulusan siswa, Pak Nurdin? Ya, ini saya katakan bahwa tadi seharusnya ada sinergitas antara pihak pemerintah provinsi, kan ini SMA di bawah provinsi dengan pihak pemerintah, dinas pendidikan kota, sehingga ada sinergitas. Jadi kalau umpamanya ini seakan-akan ada komplain dari masyarakat orang tua bahwa kenapa dihalang-halangi kita ini tidak diberikan keterangan lulus di SMP untuk mendaftar di SMA. Padahal memang belum waktunya untuk mendapatkan keterangan lulus karena belum pengumuman. Pengumuman kelulusan di SMP itu nanti tanggal 10 hari Senin lusa ya. Jadi semestinya pendaftaran itu di SMA ya harus dimulai setelah kelulusan seperti dulu ya. Karena nanti waktu masuk juga itu akan bersamaan nanti tahun pelayaran baru itu nanti tanggal 8 atau tanggal 11 Juli ya. Itu akan bersamaan semua. Nah, kenapa harus dilaksanakan lebih awal? Ya, jadi sementara di SMP itu belum pengumuman. Itu menjadi kendala pertama ya yang saya harus sampaikan, sehingga ke depan hanya saya sarankan bahwa harus ada komunikasi, harus ada sinergitas antara SMA dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan dinas pendidikan. Itu saran saya, sehingga tidak ada bisa dimudahkan semuanya. Iya, Pak Nurdin, kalau kita berbicara tentu ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya pada tahun di 2024 ini. Lalu apa sih Pak perbedaan PPDB tahun ini dan tahun sebelumnya? Ya, sebenarnya dari segi perbedaan dari segi jalur itu hampir tidak ada perbedaan. Itu sama saja. Seperti umpamanya sekarang ini kan ada namanya jalur zonasi. Ya. Ada nanti mau zonasi itu afirmasi perpindahan orang tua dengan prestasi. Hanya menjadi masalah ya. Ini perlu mungkin diketahui oleh semua pihak, semua teman-teman kepala sekolah. Ketika anak-anak ini tidak terakomodir dalam semua jalur umpamanya, zonasi tidak bisa lulus, afirmasi
perpindahan orang tua. Sementara anak-anak itu mau sekolah, apa yang harus diambil tindakan untuk anak-anak itu supaya tidak putus sekolah? Ya, jadi saya akan sarankan bahwa mungkin ada nanti jalur-jalur lain ya. Kalau saya sarankan itu harus ada jalur solusi. Jalur solusi itu adalah untuk memenuhi kuota yang ada, sehingga anak-anak yang betul-betul mau masuk itu bisa terakomodir, tidak ada nantinya yang putus sekolah. Itu yang harus dipertimbangkan oleh kepala sekolah atau pemerintah setempat dalam hal ini dinas pendidikan. Iya, Pak Nurdin. Nah, terkait ini sinkronisasi yang perlu kita bahas. Bagaimana sinkronisasi kerja antar Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan Provinsi dalam pelaksanaan PPDB ini, Pak? Nah, inilah yang saya sangat harapkan ke depan ya seperti yang dulu kita kembalikan bahwa pendaftaran itu sebaiknya dilaksanakan setelah pengumuman di SMP. Ya, sama kita ini saya lihat di Kota Makassar itu pendaftaran PPDB itu di SMP nanti tanggal 24. Memang sudah pengumuman di SD. Jadi umum semuanya. Jadi semestinya saya katakan bahwa pendaftaran SMA itu tidak masalah kita laksanakan setelah tanggal 10 setelah pengumuman di SD. Anak-anak juga sudah terima ijazah, tidak ada lagi. Karena memang kita di situ tidak melakukan lagi namanya SKR, tidak ada lagi suatu urusan. Karena sekarang ini di SMP itu langsung begitu pengumuman hari ini, besoknya tanggal 11 sudah harus terima ijazah. Jadi itu yang dipakai mendaftar. Rapor juga sampai saat ini kan belum dibagi. Rapor peserta didik itu nanti dibagi tanggal 10 Juni. Ya, dan kita akan dipakai mendaftar di apa namanya di SMA. Walaupun itu hanya diambil dari nilai semester 1 sampai 5, tetapi namanya rapor dibutuhkan. Sementara rapor untuk mengisi semester 6 nanti tanggal 10 baru dibagi. Jadi rapor ke depan ini betul-betul harus ada sinergitas, harus ada komunikasi antara pihak pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dan lainnya seperti itu supaya bisa betul-betul ini pendaftaran itu bagus. Tidak ada juga masalah kepada orang tua. Yang terus terang bahwa kadang ada komplain dari orang tua kenapa dipersulit diberikan surat keterangan lulus. Padahal saya katakan sekali lagi bahwa memang perlu waktunya SMP itu melakukan keterangan lulus karena belum pengumuman kelulusan. Itu perlu dipahami oleh teman-teman di SMA barangkali. Ya, jadi saya kira ke depan itu saya sangat harapkan bahwa sekali lagi harus ada komunikasi, sinergitas sehingga menerima siswa baru itu sebagusnya, sebaiknya itu dilaksanakan setelah pengumuman di SMP. Iya, Pak Nurdin. Nah, kalau kita berbicara ini terkait kelebihan PPDB tahun ini dan tahun sebelumnya, apa sih Pak menurut Anda? Sebenarnya kalau kita melihat dari kelebihan tidak ada peningkatan dari ini jalur sama. Cuma saya katakan dari tambahannya itu ini memang tidak masuk dalam aturan bahwa ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan atau prestasi. Yang saya katakan untuk menghindari putus sekolah dan memenuhi kuota di SMA, maka ini harus ada jalur solusi namanya. Ya, harus ada jalur solusi untuk untuk memenuhi kuota dan memberikan peluang kepada anak-anak yang mau sekolah, yang mau masuk di sekolah tersebut, tetapi tidak terakomodir di tiga jalur. Karena sekarang ini kadang ada anak mau sekolah, ya, tetapi memang tidak ada sekolah dekat rumahnya. Sangat susah untuk terakomodir di jalur zonasi. Makanya yang harus pemerintah pikirkan memang apakah ke depan ini harus ada tambahan pembangunan sekolah atau memang diaktifkan itu jalur-jalur lain selain daripada yang 4 tadi yang disebutkan itu, ya, supaya menghindari adanya putus sekolah. Karena dari segi secara umum penerimaan peserta didik baru dari tahun ke tahun itu yang biasa ada hanya masalah saja. Masalah karena mungkin belum ada sinkron pengumuman ditunda, verifikasi tertunda. Ya, hanya itu yang biasa terjadi. Jadi harus lebih dirapikan lagi sehingga masyarakat puas, kemudian masyarakat bisa masukkan anaknya di sekolah yang mereka inginkan. Itu yang kita harapkan ke depan. Iya, baik Pak Nurdin. Nah, salah satu ini juga menjadi poin penting ini terkait server down atau jaringan, Pak Nurdin. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab langsung jika pada batas waktu yang telah ditentukan, tapi masih banyak siswa yang belum bisa mendaftar akibat server down atau terganggu oleh jaringan,
Pak Nurdin? Ya, yang pertama itu kita pikirkan ini masalah jadi yang kerjasamanya ke mana. Ya, kalau banyak ke Telkom berarti Telkom juga harus ikut bertanggung jawab. Jadi tergantung kepada siapa kerjasama pihak sekolah ini. Saya kira kalau kita membuat jaringan kerjasama yang baik dengan pihak Telkom itu tidak ada persoalan, ya. Kecuali kalau mungkin memang mau jalan sendiri, ya, itu biasa mengalami suatu kendala-kendala. Tetapi ke depan ini memang kita jadikanlah pengalaman masa lalu ketika ada masalah, sehingga ada improvement, ada perbaikan-perbaikan ke depan, sehingga orang tua juga bisa puas. Karena pernah memang terjadi beberapa tahun lalu, ya, di kota Makassar ini atau Sulawesi Selatan begitu di SMA, itu sudah ada pengumuman hari ini, sudah ada penempatan anak, tiba-tiba berubah juga tempat lulusnya anak-anak. Nah, inilah yang biasa terjadi, seperti pasti ada komplain masyarakat karena itu sudah terbaca di aplikasi bahwa anak saya lulus di pilihan pertama, kedua dan seterusnya. Nah, tiba-tiba ada pengumuman, ternyata tidak lulus di situ. Nah, inilah yang perlu dikaji, diperbaiki lagi, ya, sehingga kedepannya itu ada ada perbaikan-perbaikan yang signifikan yang bisa memuaskan juga masyarakat. Jangan kesalahan-kesalahan masa lalu itu berlarut-larut, tidak ada perbaikan-perbaikan. Ya, jadi saya kira itu yang saya sampaikan kepada panitia, kemudian para pemerintah dan Dinas Pendidikan, supaya betul-betul selalu ada perbaikan-perbaikan dalam hal penerimaan peserta didik baru. Iya, Pak Nurdin, yang tadi saya tangkap Anda katakan bahwa ini yang sering terjadi, bahwa misalnya siswa tersebut mendaftar di sekolah A, kemudian lulusnya di sekolah B. Menurut Anda, Pak, pandangan Anda sendiri, bagaimana sih solusinya untuk meluruskan hal tersebut, Pak? Begini, misalnya itu dalam satu wilayah ada zona, memang kita dianjurkan itu bisa memilih sampai 3 sekolah. Maksud saya ketika dia di aplikasi pernah terjadi, sudah lulus di sekolah A, kan ada 3 pilihan sekolah. Ya, sudah lulus di sekolah A. Ya, ternyata pengumuman itu dia lulus di pilihan 2. Artinya pertama pilihan 1, ternyata di pengumuman lulus di pilihan 2-nya. Nah, itu yang saya maksud, bukan berarti bahwa di luar daripada SMA dalam zona itu, tidak. Ya, di dalam satu zona itu biasa ada beberapa pilihan sekolah. Jadi ada pilihan 1 namanya, pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini biasa terjadi. Ya, di aplikasi masyarakat, orang tua sudah lihat anaknya bahwa anak saya lulus di pilihan 1 atau pilihan 2. Ternyata muncul pengumuman lulus di pilihan 3 atau di pilihan lainnya. Begitu yang biasa terjadi. Ini saya katakan bahwa dari kesalahan itu kita harus betul-betul bisa belajar dari kesalahan. Selalu ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Oke, baik Pak. Nah, langkah-langkah atau upaya apa, kemudian antisipasi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini agar tidak terulang kesalahan dari PPDB dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Silakan. Pertama itu di tingkat panitia provinsi kerja di SMA, itu kan ada panitia di situ, kemudian disebarkan ke bawah dalam panitia di tingkat sekolah, memang harus diperbaiki. Kemudian server yang dipakai juga memang ada. Di Makassar itu memang ada sosialisasi dulu, ada simulasi ya penggunaan itu. Jadi kita harus lakukan seperti itu sehingga betul-betul tidak ada kendala. Jangan tiba-tiba begitu pendaftaran langsung kita ada rangkaian, ada urutan-urutan yang kita laksanakan sebelumnya. Ya, ada sosialisasi ke masyarakat penggunaan ini supaya masyarakat tahu. Kemudian ada simulasi yang kita laksanakan tentang pelaksanaan PPDB. Misalnya kalau ini kita lakukan, itu tidak akan ada kendala lagi dalam penerimaan PPDB tahun tersebut. Iya, baik Pak Nurdin, terakhir harapan yang ingin disampaikan, silakan. Ya, jadi harapan kita pertama tadi saya katakan bahwa kita harus selalu ada komunikasi bersinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, ya, dalam hal ini pendidikan dalam hal penerimaan PPDB. Jangan ada terjadi perbedaan atau membuat masyarakat itu bingung, ada kesalahpahaman, ya, sehingga saya katakan bahwa sebaiknya itu ke depan penerimaan siswa atau PPDB di SMA itu dilaksanakan setelah pengumuman di SMA, ya, sehingga nanti akan bersamaan penerimaan SD, SMP, SMA bersamaan, karena pelajaran baru juga kita akan bersamaan nantinya.
Terusnya ada tanggal 8, ada tanggal 11 Juli. Semuanya SMP, SMA, SD akan masuk bersamaan. Ya kenapa harus lebih duluan kita laksanakan sementara pengumuman belum dilaksanakan? Saya kira itu harapan-harapan saya ke depan. Terima kasih. Ya, baik Pak Nurdin, terima kasih atas waktu luangnya dan semoga ini bisa dapat menjadi solusi Pak ya untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah baik SMP ataupun SMA Pak Nurdin. Terima kasih atas informasinya. Salam sehat Pak Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.